lahan pekarangan ini, jadi kita berikan pot dan kita berikan bibit untuk masyarakat. Jadi kenapa ini kita terpikir ini kita buat. Jadi coba bayangkan. Jadi dalam satu harinya rata-rata per kakaknya itu 10.000 untuk membeli hanya untuk sayuran saja 10.000. Jadi di sini ada 160 kakak. Jadi nggak usah semua lah kita bilang beli sayur, cukup separuh aja. Artinya 800.000 itu uang yang harus dikeluarkan dalam satu hari untuk membeli sayur. Kalau dikalikan dia 30 hari otomatis 24 juta. Jadi 24 juta uang yang keluar dari sini hanya untuk membeli sayur. Jadi makanya kita ciptakan ini. Alhamdulillah dengan adanya program ini, jadi masyarakat pun insya Allah mungkin cukup terbantu. Yang seharusnya dia ada mengeluarkan setiap harinya untuk sayur-sayuran, sekarang udah bisa dimanfaatkan dari lahan pekarangan. Dan ada juga yang sebagian sudah menjual, artinya dari hasil tanaman ini sudah dijual ke pedagang ataupun ke tukang sayur. Alhamdulillah untuk menciptakan lingkungan sehat di sini memang sudah ditetapkan PHBS itu perilaku hidup sehat. Jadi sini alhamdulillah sini pun sudah mulai berjalan. Artinya ada kita buat tempat sampah. Kemudian tempat sampah ini ditempatkan di TPS dulu, tempat penampungan sementara. Setelah itu baru dibuang ke TPA. Segi keamanan untuk saat ini tidak ada pernah kejadian apapun. Jadi di sini masih aman-aman saja. Jadi kami memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi salah satunya untuk mengadakan poskamling di sini kami melibatkan Linmas dan Babinsa dan perangkat desa. Alhamdulillah kalau koordinasi dengan Muspika, Muspida saya rasa cukup baik. Artinya di sini kita selalu memang minta arahan bimbingan dengan program-program yang kita laksanakan. Jadi yang contohnya kalau umpamanya ada fisik ya kita koordinasi sama Perkim. Kemudian kalau ada kesehatan kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan alhamdulillah di sini sudah ditetapkan sebagai kampung zero narkoba. Jadi zero narkoba ini langkah awalnya dulu kita bersihkan dulu perangkat kampungnya. Artinya pemerintahan kampungnya kita bersihkan dari memang betul-betul bebas dari narkoba. Nah, setelah itu memang baru-baru ini ada juga kita laksanakan tes urin khusus untuk pemuda dan pemudi. Alhamdulillah dari semua sampel yang kita tes belum ada yang terindikasi positif, semuanya negatif.
Sekilas kami lihat secara umum untuk masyarakat untuk berideologi Pancasila tidak diragukan, karena hampir beberapa tahun ke belakang kami selalu mengadakan menonton bersama acara penumpasan G13 PKI. Sebagai pengenalan kepada generasi muda bahwa sejarah-sejarah bangsa untuk menegakkan Pancasila tidaklah mudah. Alhamdulillah, sesungguhnya butiran-butiran Pancasila sudah dilaksanakan sepenuhnya. Dari mulai beribadah, beradaban, persatuan melalui gotong royong sangat luar biasa, kekompakan masyarakat, sampai acara-acara adat bermusyawarah dan berkeadilan. Semua sudah lingkup dalam Pancasila tanpa kita sadari mereka sudah hidup dalam norma-norma Pancasila. Babinsa, Babin Kamtibmas sebagai mitra Pak Kepala Desa akan selalu berupaya dan pantang menyerah, tidak putus asa demi mencapainya target pemerintahan untuk swasembada pangan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selalu dapat ridho dari Allah SWT, sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomian, dapat mandiri untuk menghadapi masa-masa ini.